Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat. Perkenalkan, nama saya Adisti Adiana Sartono. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan modul 2 tentang perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Oke. Sebelum kita berfokus pada materi tersebut, sudah selayaknya kita sebagai mahasiswa maupun sebagai seorang yang mendidik harus mengetahui dan wajib mengetahui tentang perkembangan kognitif anak peserta didik kita. Yang pertama adalah KB1, kemampuan kognitif anak SD menurut pandangan para ahli. Yang pertama adalah Om Ruth dan Max David 2002, bahwa di sini adalah kognisi berkaitan dengan semua aktivitas mental yang dicapai seseorang, tercakup di dalamnya persepsi, kategorisasi, pemahaman, penalaran, logis, pemecahan masalah, imajinasi, bahkan daya ingat. Beberapa proses tersebut bisa berubah melalui berbagai macam, yaitu dari mulai usia anak-anak, remaja maupun dewasa. Kemudian di sini ada pandangan lagi yaitu tentang Jean Piaget, yaitu ahli biologis. Di sini menerangkan bahwa teori perkembangan kognitif manusia itu dipengaruhi paling banyak dipengaruhi dengan hasil pengamatannya di bidang biologi. Contohnya yaitu moluska adalah kerang yang bercangkang, bahwa akan mengalami perubahan sesuai keadaan di lingkungnya, sehingga Jean Piaget tersebut menyimpulkan bahwa seluruh makhluk hidup itu bisa beradaptasi sesuai dengan pengaruh lingkungannya. Kemudian lanjut, di sini ada beberapa 4 tahapan perkembangan kognitif anak menurut Piaget yang memang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sensori motor, kemudian praoperasional, kemudian operasional konkret, dan 4 adalah operasional formal. Prosesnya, tahap-tahap ini menunjukkan bahwa dari tingkah laku eksplorasi anak lama-lama itu akan berkembang ke arah abstrak, yaitu pemikirannya logika, anak remaja dan juga dewasa. Lanjut, tetapi sebelum kita membahas tentang 4 tahapan tadi, perlu kita ketahui bahwa di sini adalah 4 konsep dasar kognitif. Yang pertama adalah skema, asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Kemudian lanjut, di sini ada 4 pemaparan konsep kognitif ya. Tadi itu yang pertama adalah skema bersifat sensori motor, atau semua aktivitas bayi belum menunjukkan adanya aktivitas berpikir internal. Semua reaksi anak hanya bisa dipandang sebagai hal yang diterima secara sensoris dan reaksi motorik saja. Kemudian yang kedua adalah asimilasi. Anak menggunakan skema yang ada untuk menginterpretasikan apa yang di lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah akomodasi. Nah, akomodasi di sini adalah kecenderungan organisme untuk menciptakan skema baru atau menyesuaikan skema lama setelah menyadari akan tidaknya kesesuaian dengan lingkungan. Yang terakhir adalah equilibrium, adalah selama anak tidak mengubah skemanya, maka menunjukkan asimilasi diri daripada akomodasi tersebut. Lanjut. Kemudian di sini ada pemaparan 4 tahapan kognitif anak tadi ya. Ada sensori motor, kemudian praoperasional, kemudian operasional konkret, dan operasional formal. Di sini adalah sedikit penjelasan dari sebagiannya, bahwa sensori motor itu anak lahir sampai usia 2 tahun. Ya, jadi gerak anak lebih didomisili oleh gerak atau pola refleks. Anak mulai menggunakan simbol. Yang kedua adalah praoperasional, ini usia anak 2 sampai 7 tahun. Nah, perkembangan kognitif di usia ini ditandai dengan perkembangan bahasa yang sistematis. Kemudian yang ketiga adalah operasional konkret, bahwa di sini anak
berumur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini sudah tidak berpikir namanya egosentri lagi, tetapi anak sudah bisa memperhatikan lebih dari satu dimensi saja. Kemudian yang keempat adalah operasional formal, bahwa pemikiran pada tahap ini lebih abstrak. Lanjut. Kemudian di sini ada penjelasan tentang subtabel sensori motor. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang subtahapan sensori motor yang tadi ya. Itu terbagi menjadi beberapa subtahapan refleksi sederhana, yaitu primary circular reaction, yaitu usia 1 sampai 4 bulan. Bahwa skema yang ada berupa refleks, skema yang ada semakin berubah. Contohnya, bayi yang baru lahir hingga usia 1 bulan akan menghisap botol susu jika botol tersebut berada dekat dengan mulutnya. Kemudian yang kedua adalah secondary sexual reaction, yaitu di sini dia berumur 4 sampai 8 bulan. Anak menjadi lebih berorientasi pada objek dan fokus pada sekitarnya agar mulai menentukan beberapa reaksi sederhana. Contohnya yaitu menggerakkan minum, kemudian memanggil mama dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah coordination of secondary circular reaction, yaitu pada umur 8 sampai 12 bulan terjadi beberapa perubahan yang melibatkan koordinasi skema. Begitu anak melihat suatu objek menggenggam secara stimulan. Kemudian yang keempat adalah tertiary circular relation, yaitu anak usia 12 sampai 18 tahun, yaitu skema di mana anak dapat mencari berbagai kemungkinan dari suatu objek. Aneka ragam objek yaitu bisa dapat diputar, kemudian dapat dijatuhkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah internalisasi, yaitu fungsi mental anak berubah menjadi simbolis dan anak mengembangkan kemampuannya simbol yang positif. Lanjut, yang kedua adalah tahap operasional fungsi simbolik 2 sampai 4 tahun. Anak mencapai kemampuan untuk merepresentasikan secara mental objek yang sesungguhnya tidak ada. Yang kedua adalah fungsi instruktif. Fungsi instruktif adalah anak mulai menggunakan penalaran dan ingin mengetahui jawaban dari semua pertanyaan. Salah satu cirinya adalah cara berpikirnya yang sudah terpusat. Kemudian lanjut, yang ketiga adalah tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Anak sudah mulai memperhatikan lebih dari satu pikiran dimensi. Lanjut, yang terakhir adalah tahap formal operasional kurang lebih 11 tahun. Anak sudah dapat membuat kesimpulan logis, berpikir formal, kemudian operasional, mempunyai 2 sifat penting. Yang pertama adalah deduktif atau hipnotis. Deduktif hingga hipnotis. Di sini adalah ciri-cirinya dapat menyelesaikan masalah. Anak akan berpikir dulu secara teoris atau kemudian akan menganalisis masalah tersebut melalui penyelesaian. Kemudian yang terakhir adalah berpikir kombinatoris. Berpikir kombinatoris ini adalah anak yang berpikir formal operasional, kemudian terlebih dahulu akan membuat berbagai kombinasi dulu atau alternatif yang memungkinkan penyelesaian masalahnya. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triningsih. Saya akan melanjutkan presentasi modul 2, yaitu KB2 tentang bakat dan kreativitas anak usia sekolah dasar. Sebelum kita mengetahui tentang kreativitas, tentang bakat, kita harus mengetahui bakat itu apa. Menurut 3 ahli, yang pertama, menurut KPK Selekta Pendidikan SD, bakat adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tugas tanpa banyak tergantung kepada latihan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Utami Munandar,
Bakat adalah kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Kemudian, menurut Sarwono, bakat adalah kondisi di dalam diri seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Dari masing-masing ahli tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa bakat adalah potensi yang ada dalam diri seseorang yang perlu dilatih dan dikembangkan, karena tanpa latihan dan pengembangan maka bakat yang ada dalam diri seseorang itu tidak akan terwujud. Contohnya, misalnya di dalam kelas kita mengetahui seorang anak tidak bisa dalam menyelesaikan tugas matematika atau tugas IPA, tapi dia pandai dalam menggambar. Makanya kita harus mengetahui bakat tersebut. Kemudian ketika misalnya nanti ada lomba, kita sertakan dia sehingga kemampuannya itu akan diasah terus, sehingga bakatnya akan berkembang. Selanjutnya tentang bakat sebagai potensi yang dapat dikembangkan. Sekali lagi, menurut Utami Munandar pada tahun 1987 ada dua faktor yang menentukan terwujudnya atau tidaknya bakat anak. Yang pertama, faktor dalam diri anak itu sendiri. Faktor itu biasanya berhubungan dengan fisik dan psikis anak dan didukung misalnya minat, motivasi, dan keuletannya dalam kegiatan tersebut. Contohnya, jika seorang anak pandai bermain voli, dia berbakat dalam voli tersebut. Tetapi ketika guru mengajaknya bermain voli, ayo nak kita bermain voli, dia bilang begini, Pak saya lagi capek, Pak saya malas. Nah berarti motivasi dalam dirinya itu tidak ada. Itu contoh dari faktor dalam diri anak. Yang kedua, faktor keadaan lingkungan anak, yaitu faktor yang ada di luar diri anak, misalnya dukungan dari keluarga, sarpras, keadaan ekonomi orang tua maupun tempat tinggalnya. Jika anak dengan ekonominya yang di atas rata-rata, mungkin dia punya bakat menyanyi. Orang tuanya bisa menyalurkan bakatnya melalui les menyanyi. Kemudian kalau yang bakatnya menari, bisa dimasukkan ke sanggar sehingga bakatnya bisa berkembang, bakatnya bisa terwujud. Selanjutnya, nah sekarang tentang pengertian kreativitas. Yang pertama, menurut Utami Munandar pada tahun 1987, kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data dan informasi. Semakin banyak pengetahuan dan pengalaman seseorang, semakin memungkinkan baginya menciptakan ide-ide baru. Nah, untuk kreativitas itu biasanya lebih dipengaruhi oleh otak kanan. Sementara untuk cerebral kiri, yaitu untuk logikal, faktual, kritikal, teknikal, analitikal, kuantitatif, konservatif, terstruktur, sekuensial, terorganisasi, rinci, dan terencana. Untuk yang tak kanan, visual, holistik, intuitif, inovatif, konseptual, imajinatif, berpikir secara imajinatif, interpersonal, kinestetik, emosional, spiritual, sensorik, dan perasaan. Selanjutnya, tentang hubungan kreativitas dan kecerdasan. Teori ambang intelijensia untuk kreativitas dari Anderson dalam Utami Munandar tahun 1999 menjelaskan bahwa sampai tingkat intelijensial tertentu yang diperkirakan seputar IQ 120, ada hubungan yang erat antara intelijensia dan kreativitas. Hal ini dapat dimengerti karena jika untuk menciptakan suatu produk tertentu yang tingkatnya tinggi juga diperlukan intelektual yang cukup tinggi pula. Lebih lanjut, Anderson mengatakan bahwa di atas ambang intelijensia itu tidak ada korelasi yang tinggi antara intelijensia dan kreativitas. Meskipun hubungan yang erat antara intelijensia dan kreativitas masih banyak dipermasalahkan,
Namun yang perlu diingat adalah kreativitas itu diperoleh dari pengetahuan atau pengalaman hidup. Dengan demikian dapat disimpulkan kita dapat mengacu pada pendapat Hurlock pada tahun 1987 yang mengatakan bahwa kreativitas tidak dapat berfungsi dalam keadaan vakum karena berasal dari apa yang telah diperoleh selama ini. Dan hal ini juga tergantung pada kemampuan yang telah diperoleh selama ini. Dan juga tergantung pada kemampuan intelektual seseorang. Itu tentang hubungan kreativitas dan kecerdasan. Sekarang mengenai belajar dan berpikir kreatif. Bagaimana caranya seorang guru itu bisa menciptakan suasana belajar dan berpikir anak-anak yang kreatif, tidak hanya monoton? Nah, di situ yang pertama, menciptakan lingkungan di dalam kelas yang merangsang belajar kreatif. Veldusen dan Trivinger dalam Utami Munandar tahun 1987 memberikan saran-saran agar tercipta suasana lingkungan kreatif. Di situ ada 4 saran. Yang pertama, memberikan pemanasan. Misalnya, kita tanya jawab dulu materi yang kemarin. Satu persatu siswa ditanyai materinya apa, tadi malam belajar apa. Itu memberikan pemanasan. Kemudian yang kedua, pengaturan fisik. Misalnya mengatur tempat duduk siswa. Misalnya yang tinggi diletakkan di belakang, atau mungkin yang sukanya usil diletakkan di depan. Itu untuk contoh pengaturan fisik. Kemudian yang ketiga, kesibukan di dalam kelas. Nah, jadi anak itu dilibatkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Misalnya yang ini disuruh duduk sana, pindah sana, pindah sana, tidak hanya duduk diam saja. Mereka misalnya kemudian mencari buku yang berhubungan dengan materi tersebut. Itu untuk kesibukan di dalam kelas. Nah, kemudian yang terakhir, guru sebagai fasilitator. Ya, ini adalah pembelajaran yang sekarang ini kita lakukan. Jadi, guru itu tidak hanya mengajar, tapi dia misalnya menjadikan anak didiknya itu sebagai pusatnya, bukan gurunya. Guru hanya mendukung, memotivasi. Itu contoh untuk guru sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua, supaya anak-anak bisa belajar dan berpikir kreatif, cara yang kedua, mengajukan dan mengundang pertanyaan. Nah, dengan cara ini anak-anak bisa berpikir, oh, Bu Guru mempunyai pertanyaan itu, bagaimana saya bisa menjawabnya? Nah, untuk pertanyaan yang merancang pemikiran kreatif adalah pertanyaan divergen atau terbuka. Contohnya yang menggunakan kata bagaimana, mengapa, seandainya. Nah, mereka berpikirnya akan lebih tingkat tinggi. Selain melalui pertanyaan, dengan menggunakan diskusi kelompok itu juga akan menambah pengalaman yang kritis. Kemudian, cara yang ketiga untuk belajar dan berpikir kreatif adalah memadukan perkembangan kognitif dan afektif. Untuk itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri kemampuan berpikir kreatif. Cirinya yaitu 1. Keterampilan berpikir lancar. Yang dimaksud lancar di sini adalah lancar dalam mengajukan pertanyaan dan gagasan. Kemudian yang kedua, keterampilan berpikir luas, memberi pertimbangan atas berbagai situasi, memberikan penyelesaian. Kemudian yang ketiga, keterampilan berpikir orisinal, mampu memikirkan masalah yang tidak terpikirkan orang lain. Berarti dia tingkat kedewasaannya berpikirnya melebihi yang lain. Kemudian yang keempat, keterampilan memerinci, menyimpulkan suatu masalah. Dan yang terakhir adalah keterampilan untuk menilai. Jika sudah disimpulkan, dia bisa menilai masalah tersebut. Untuk yang selanjutnya, ciri berpikir afektif. Ciri ini menyangkut 1. Rasa ingin tahu. Dia berani untuk bertanya, tidak hanya diam saja. Kemudian yang kedua, bersifat imajinatif, membayangkan hal-hal yang belum terjadi.
Misalnya, apa yang akan saya lakukan di masa depan, ingin menjadi apa saya besok, dia bisa berpikir sampai seperti itu. Yang ketiga, merasa tertantang oleh kemajemukan. Misalnya, seseorang menjajaki cara penyelesaian yang lebih rumit. Selanjutnya, yang keempat, sifat berani mengambil risiko, berani mencoba hal-hal baru, dia tidak takut. Yang selanjutnya, sifat menghargai. Meskipun mungkin nanti dia berbeda pendapat dengan temannya, dia tidak merasa menang sendiri, dia bisa menghargai pendapat dari teman yang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu menggabungkan pemikiran divergen dan konvergen. Pemikiran konvergen yaitu pemikiran yang memungkinkan siswa mencari jawaban tunggal yang paling tepat berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi jawabannya itu pasti. Misalnya 3 kali 3 sama dengan titik. Jadi jawabannya pasti 9. Misalnya ibu kota Indonesia adalah, jawabannya sudah pasti Jakarta, seperti itu. Jadi jawabannya cuma 1 dan jawaban pasti. Itu untuk pemikiran konvergen. Kemudian untuk pemikiran divergen atau kreatif, yaitu pemikiran yang menuntut siswa mencari sebanyak mungkin jawabannya terhadap persoalan. Jadi guru harus bisa memberikan soal yang lebih rumit. Misalnya seperti ini, 36 adalah hasil perkalian dari titik. Nah, nanti jawaban anak itu tidak hanya 1, misalnya bisa 4 kali 9, 6 kali 6 gitu. Jadi jawabannya lebih dari 1. Contohnya lagi, jalan mana saja ya yang dilalui supaya kita sampai ke alun-alun Kota Magelang. Nah, nanti jawaban tiap anak itu akan berbeda. Itu menggabungkan pemikiran antara divergen dan konvergen. Selanjutnya adalah menggabungkan proses berpikir dengan proses afektif. Kegiatan belajar yang menggabungkan keterampilan berpikir luas dan ciri afektif yang berkaitan dengan daya imajinasi siswa tidak hanya sekedar menuangkan suatu fakta, tetapi dituntut untuk menumbuhkan daya imajinatifnya, rasa ingin tahunya, bahkan menuangkan perasaannya. Dia bisa berpikir lebih dewasa. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh dan sumber-sumber kreativitas yang perlu dikembangkan. Hal-hal yang dapat menghalangi kreativitas anak usia sekolah dasar ada 2. Yang pertama, dari usia 5 sampai 6 tahun. Nah, sebelum anak itu masuk sekolah, biasanya di rumah dia menerima apa yang ditetapkan oleh tokoh otoriter. Sebelum dia masuk sekolah, dia harus bisa begini. Kamu sebelum makan harus bisa berdoa ini. Kamu harus bisa membaca ini. Nah, dengan itu, lingkungan yang otoriter itu justru akan menghambat kreativitas anak. Karena mereka belum bisa melakukan apa yang seharusnya dituntut oleh orang tua tersebut. Nah, itu bisa menghambat kreativitas anak. Itu untuk anak yang usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian, untuk anak usia 8 sampai 10 tahun. Masa ini merupakan masa di mana ada kebutuhan supaya dia dapat diterima sebagai anggota di dalam suatu kelompok tertentu, pada umumnya di dalam kelompok teman sebayanya. Agar bisa diterima, maka anak itu menerima pola-pola yang ditetapkan oleh kelompoknya. Makanya dia kadang-kadang, oh aku kok tidak setuju dengan pola yang ditetapkan temanku yang ini. Tapi berhubung aku harus ikut kelompok ini, aku harus mengikuti. Nah, dia tidak bisa berpikir secara kreatif karena dia harus ikut kelompoknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan usia memiliki masa kritis dalam perkembangan kreativitasnya. Sekarang tentang sumber-sumber kreativitas yang perlu dikembangkan. Yang pertama yaitu dari sumber kognitif. Hasil karya kreatif juga melibatkan keterampilan kognitif dalam tingkat yang tinggi. Ada 3 tahapan: memecahkan masalah, menemukan masalah, dan mengenal masalah. Untuk yang memecahkan masalah, misalnya seperti ini, semua anak kelas 3
kok nilai bahasa Inggrisnya bisa jelek semua. Kemudian mereka bersama-sama diskusi, nilaiku jelek. Oh, ternyata nilai kami jelek semua karena kami kosakatanya belum bisa. Nah, itu mereka bisa memecahkan masalahnya. Kita harus cari buku referensi itu untuk memecahkan masalah. Yang kedua, menemukan masalah. Oh, ternyata kita itu kurang belajar ya, kita kurang bertanya ya pada guru. Nah, mereka bisa menemukan masalahnya. Yang ketiga, mengenal masalah. Untuk mengenal masalah, biasanya seperti ini. Kosakata ini harus aku pelajari. Berarti masalahnya adalah tentang kosakata. Misalnya seperti itu. Kreativitas juga memerlukan kerjasama divergen maupun konvergen. Pengetahuan merupakan sesuatu yang penting dalam kreativitas di segala bidang. Karena tanpa pengetahuan, manusia tidak akan mengenal dan memahami ide-ide baru. Kemudian untuk sumber yang kedua yaitu sumber kepribadian. Yang pertama, gaya inovatif dan berpikir. Orang-orang yang kreatif tidak hanya memiliki kapasitas untuk memandang sesuatu dalam cara yang baru, tetapi juga dalam mengolahnya. Kemudian sumber yang ketiga yaitu sikap toleran pada ketekunan dan sesuatu yang jamak. Tujuan kreatif adalah memungkinkan timbulnya sesuatu yang tidak pasti, khususnya jika masalah tidak cocok satu sama lain. Tidak menuntut kemungkinan pada saat itu seseorang akan merasa ditekan untuk menyerah atau terdorong untuk menemukan pemecahan. Dengan memberikan harapan dan bersikap sabar terhadap hambatan-hambatan seperti itu dapat membantu anak berpikir secara kreatif. Selanjutnya sumbernya adalah kemauan mengambil resiko. Nah, untuk kreativitas memungkinkan seseorang menghadapi tantangan, mendorong untuk berpikir dan meningkatkan proses berpikir divergen. Selanjutnya, berani terhadap pendapat. Biasanya, anak-anak yang berani mengemukakan pendapat adalah mereka yang percaya diri dan memiliki harga diri yang tinggi. Mereka tidak takut, mereka berani untuk bertanya, sehingga mereka benar-benar ingin menjadi anak yang kreatif. Kemudian, sumber motivasi. Biasanya anak-anak itu jika diberikan hadiah atau penghargaan itu bisa membangkitkan anak untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat inovatif. Dan untuk sumber yang keempat yaitu sumber lingkungan. Lingkungan dapat menciptakan kondisi fisik maupun sosial yang membantu seseorang untuk menghasilkan dan mengembangkan ide-ide baru. Dengan mengetahui sumber-sumber kreativitas tersebut, diharapkan lingkungan rumah maupun sekolah dapat memberikan rangsangan yang sesuai dengan usia anak. Mereka tidak memaksakan untuk anak yang umur 5 tahun harus bisa begini, untuk anak yang umur 6 tahun harus bisa begini. Mereka sadar setiap anak itu memiliki bakat dan kreativitas sendiri-sendiri. Dalam mengembangkan kemampuan kreativitas anak, lingkungan rumah maupun sekolah tentunya perlu menyadari bahwa yang diutamakan dalam kreativitas adalah prosesnya dan bukan produknya. Demikian penjelasan saya tentang bakat dan kreativitas anak. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaliza Hanum dari Program Pendidikan PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran IQ dan EQ pada anak SD. Dalam dunia pendidikan, pastinya kita lebih sering mendengar apa itu IQ. Apa yang disebut kecerdasan intelektual atau IQ? Yakni kecerdasan intelektual disebut juga kecerdasan kognitif. Tingkat kecerdasan atau intelijensia seseorang ditentukan oleh gen maupun oleh lingkungan yang berupa pengalaman dan pendidikan. Yang berarti kecerdasan manusia dapat ditentukan oleh keturunan biologis atau gen. Menurut salah satu tokoh IQ,
yakni Utami Munandar pada tahun 1986 mengemukakan bahwa kecerdasan intelektual dapat dirumuskan sebagai kemampuan untuk 1. Berpikir abstrak, 2. Menangkap hubungan dan untuk belajar, yang ketiga, menyesuaikan diri terhadap situasi baru atau sering kita kenal dengan adaptasi. Yang kedua yakni konsep IQ. Dapat kita lihat sekarang tabel klasifikasi intelijensia menurut Wechsler. Orang yang memiliki IQ 130 ke atas dapat diklasifikasikan sebagai orang yang sangat superior, tetapi dalam populasi hanya memiliki 2,2%. Dan kita lihat di bawah 70 IQ-nya kita artikan sebagai orang yang cacat mental, dan itu pun hanya memiliki 2,2% dalam populasi. Jika kita lihat klasifikasi tentang rata-rata, orang memiliki IQ 90 sampai 109 dan memiliki persen terbesar dalam populasi yakni 50%. Yang kedua yakni struktur intelektual dari Guilford yang mengemukakan bahwa strukturnya dapat digambarkan sebagai suatu kubus yang terdiri dari 3 dimensi intelektual, yakni 1 operasi, 2 isi, dan 3 produk. Kecerdasan emosional atau EQ menurut tokohnya yakni Goleman pada tahun 1995. Pengertiannya EQ yakni kemampuan seseorang untuk dapat memotivasi diri sendiri dan tekun dalam menghadapi frustasi, mengontrol dorongan-dorongan impulsif atau dorongan yang timbul berdasarkan suasana hati, dan mampu menunda pemuasannya, mengatur suasana hati sehingga tidak mempengaruhi kemampuan berpikir dan berempati. Kemudian disempurnakan pada tahun 1998 dalam bukunya yakni Working with Emotional Intelligence sebagai kapasitas untuk mengenal perasaan kita sendiri dan orang lain, untuk memotivasi diri kita, dan untuk mengatur emosi dalam diri kita dan dalam hubungan kita dengan orang lain. Selanjutnya, ada 5 norma kecerdasan emosional menurut Goleman pada tahun 1995. Yang pertama, pengenalan emosi diri. Yang kedua, pengendalian emosi. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Dan yang kelima, mengendalikan hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yakni konsep EQ yang sangat berbeda dengan konsep IQ, karena itu menyangkut dengan sosial emosional dalam diri kita. Orang yang sehat dan cerdas dalam EQ-nya akan memanfaatkan emosionalnya untuk hal yang positif, yang berguna bagi dirinya sendiri maupun yang berguna untuk orang lain. Begitu pula sebaliknya, jika orang yang memiliki EQ kurang, maka sifatnya akan egosentris atau egois. Hal ini dikarenakan kepandaiannya hanya dimanfaatkan oleh diri sendiri. Jadi, orang yang pintar dan hanya menggunakan kepintarannya untuk diri sendiri bisa kita sebut dengan orang yang egosentris atau egois dan memiliki EQ yang kurang. Kita sebagai orang tua dan guru untuk mengembangkan IQ dan EQ anak sangat berperan penting. Menurut Goleman, mengemukakan bahwa mendapatkan pengendalian emosi secara sehat perlu dilatih pada anak. Seperti 1. Mengerjakan untuk mengenali perasaannya sendiri dan membiarkan anak mengungkapkannya secara sehat. Kedua, melatih anak mengekspresikan perasaannya dengan baik. Yang ketiga, melatih anak mengenali perasaan orang lain dan dampak dari perasaan orang lain jika pelampiasan perasaannya dalam bentuk emosional yang terarah. Yang keempat, melatih anak untuk bersabar
dengan tidak selalu mengikuti dorongan emosi. Maka dari itu, orang tua dan guru sangat berperan penting dalam pembentukan emosional anak. Tahap yang harus kita lakukan untuk melatih anak membangun emosionalnya, yang pertama, menyadari emosi anak, itu paling penting. Yang kedua, mengakui emosi anak sebagai peluang untuk kedekatan dan mendidik. Yang ketiga, mendengarkan dengan empati dan meneguhkan perasaan anak. Yang keempat, menolong anak memberi nama emosi dengan kata-kata. Sebagai contoh, jika ada seorang anak yang sedang menangis, kita bisa mengatakan pada anak tersebut jika anak tersebut sedang bersedih. Dan kita selanjutnya memberikan batasan sambil membantu anak tersebut untuk memecahkan masalah yang sedang dialaminya. Maka dari itu, peran IQ dan EQ untuk keberhasilan belajar siswa itu sangat penting. Karena satu, memotivasi belajar. Yang kedua, kepandaian anak itu didasari oleh IQ atau gen tadi. Yang ketiga, memiliki minat pada anak tersebut itu bisa dikatakan dengan emosional, bisa kita masukkan ke dalam EQ. Yang keempat, konsentrasi anak. Yang kelima, mampu membaur diri di lingkungan atau tadi kita sebut adaptasi. Selanjutnya, siswa memiliki ciri dan kecerdasan yang berbeda-beda. 1. Keterbelakangan mental. Dikenal melalui kurangnya keterampilan dalam belajar dan merawat diri sendiri. Menurut tokoh Hallahan dan Kaufman pada tahun 2000 mengemukakan keterbelakangan mental sebagai adanya keterbatasan dalam fungsi yang mencakup fungsi intelektual yang di bawah rata-rata, di mana berkaitan dengan keterbatasan pada dua atau lebih dari keterampilan adaptif, seperti komunikasi, merawat diri sendiri, keterampilan sosial, kesehatan, keamanan, fungsi akademis, dan waktu luang. Yang kedua yakni ciri keterbelakangan mental ringan. Bercirikan tidak memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok. 2. Tidak teridentifikasi cacat. Yang ketiga, memperlihatkan rasa malu atau pendiam. Yang keempat, beberapa keterampilan dapat dilakukan tanpa pengawasan. Selanjutnya, keterbelakangan mental menengah. Ini dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu, perkembangan lambat dan tidak menguasai keterampilan akademik. Anak dengan latihan mereka dapat membantu dirinya sendiri dan bisa berinteraksi secara sosial melalui pengawasan. Menampakkan kelainan fisik bawaan namun tidak parah. Selanjutnya, terganggu dalam fungsi bicara. Keterbelakangan mental berat. Memperlihatkan banyak masalah. Anak tidak mampu merawat diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Mengalami gangguan bicara. Tampak adanya tanda fisik seperti keluar air liur, kepala sedikit lebih besar, kondisi fisik yang lemah. Yang terakhir, keterbelakangan mental parah. Memperlihatkan kerusakan pada otak dan fisik yang parah, kemampuan berbicara yang sangat rendah, dan memerlukan pelayanan medis. Jadi, kita penanganan untuk ciri-ciri anak yang memiliki keterbelakangan mental, kita harus lebih selektif dalam penanganannya. Selanjutnya yakni golongan anak berbakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 disebutkan sebagai anak dengan kemampuan dan kecerdasan luar biasa atau disingkat dengan anak yang berbakat. Menurut United States Office of Education pada tahun 1972, mereka yang diidentifikasi oleh orang profesional bahwa mereka yang memiliki kemampuan menonjol dan prestasi yang tinggi.
Mereka membutuhkan program pendidikan yang berdiferensiasi dan atau pelayanan di luar jangkauan program sekolah agar bisa merealisasikan sumbangannya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. Selanjutnya yakni indikator anak berbakat. Yang pertama, kemampuan motorik yang lebih awal. Bisa kita contohkan pada bayi, jika rata-rata bayi bisa berjalan pada umur 1 tahun lebih, maka anak yang berbakat bisa berjalan di umur sebelum 1 tahun tersebut. Selanjutnya, kemampuan berbicara dengan kalimat yang lengkap, kosakata banyak, daya ingat yang baik, dan menunjukkan keinginan yang kuat untuk belajar, dan hasrat yang besar terhadap buku maupun gambar. Yang ketiga, perbandingan dengan anak lain, karena anak berbakat cenderung menyukai permainan yang merangsang daya hayalnya atau daya pikir anak tersebut. Yang keempat, daya ingat yang baik, kemampuan coba salah, dan mampu bersibuk diri dalam waktu yang cukup lama. Bisa kita simpulkan, anak yang berbakat yaitu anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata anak pada umumnya. Seperti halnya kemampuan untuk mengingat yang sangat tinggi, dan mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Anak yang berbakat dapat terbentuk oleh beberapa faktor, seperti faktor gen atau biologis tadi, yang kedua faktor lingkungan atau sosial kita, dan yang terakhir faktor gizi yang kita berikan kepada anak. Di sini saya akan memfokuskan untuk ciri-ciri anak berbakat pada usia anak SD. Adapun ciri berbakat anak SD meliputi A. Kelancaran berbahasa, B. Rasa ingin tahu yang bersifat pengetahuan, C. Kemampuan berpikir kritis, D. Kemampuan bekerja mandiri, E. Ulet, F. Rasa tanggung jawab terhadap tugas, G. Tingkah laku yang terarah pada tujuan, H. Cermat dalam mengamati, I. Sering mengungkapkan gagasan baik atau pendapat yang baru, dan J. Senang membuat benda atau barang baru dari bahan yang ada dalam lingkungannya. Dari penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa keberhasilan anak tidak hanya tergantung pada intelektualnya saja, tetapi antara IQ dan EQ harus berkesinambungan. Kita sebagai guru dan orang tua berperan besar juga dalam pembentukan IQ dan EQ anak tersebut. Dalam mengembangkan kemampuan emosi anak, bagaimana hidup dengan emosi yang baik, dan seberapa besar peran emosi yang sehat dalam lingkungan kehidupan dan keberhasilan pendidikan seorang anak tidaklah diragukan lagi. Demikian presentasi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.